Halo para pemirsa semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, perkenalkan nama Ulun Muhammad Irsad. Nah, ini adalah program pertama kami yaitu Bincang Santai Sehat bersama dengan Dokter Milhan. Nah, sebelum program itu akan dimulai, Kal Ulun hendak berkisah dahulu berkisah bahasa Banjar. Nah, jangan kada ingat mendengarkan babuhan pian sabarataan. Nah, ini kisahnya. Abahnya, lakasi sini abahnya, lambat banar, lakasi duduk dahulu na abahnya. Aku duduk dahulu. Nah, aku ini tadi tuh habis menonton TV abahnya ay. Covid zaman ningkat abahnya ay, kita ini harus menjaga jarak, mencuci tangan, memakai masker sudah dianjurkan oleh pemerintah abahnya ay. Iyalah umanya. Banaran banar abahnya ay. Tadi ti aku menonton di TV. Oh, kayak itu kah? Ujar siapa ikam? Ujar TV tadi tuh dari pemerintah abahnya ay. Oh, amun kayak itu mau kada mau kita mau bati ujar pemerintah humanya ay. Nah, menjaga jarak ay kita wah ini mbah tuh mencuci tangan, memakai masker. Ompat ya, apa jar pemerintah sudah takutan jua kulon kupit supaya kada bakarasan jua tadi teh. Nah, kayak itu abahnya ay nah hanyar bujur. Jadi jangan kada ingat tadi nah, diingatkan lagi nah. Memakai masker, imbah tuh menjaga jarak, mencuci tangan, bujur-bujur mencuci tangan tuh jua bahnya ay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang para pemirsa semuanya. Kembali lagi di acara program Bincang Santai Sehat bersama dengan Dokter Milhan. Di sini kita akan berbincang mengenai kesehatan kandungan dan juga berbincang mengenai sosok beliau seperti apa. Nah, langsung aja kita kenalkan narasumber kita yaitu Bapak Dr. Haji Milhan, spesialis obstetri, ginekologi, konsultan of Ginsos, Magister Manajemen. Selamat siang Bapak. Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Pak? Baik, baik. Mas Alhamdulillah. Irsad. Oke. Dan para penonton di rumah juga semoga baik-baik saja ya keadaannya ya. Nah, karena ini masa pandemi, jadi kita harus tetap juga melaksanakan protokol kesehatan tentunya ya. Yang pertama yaitu menjaga jarak, kemudian yang kedua menggunakan masker, yang ketiga mencuci tangan. Itu harus kita terapkan. Nah, Bapak Milhan ini adalah dokter spesialis kandungan dan kebidanan di Rumah Sakit Umum Daerah Datu Sanggul Rantau, serta direktur di Rumah Sakit Umum Daerah Datu Sanggul Rantau, dan juga sebagai owner atau pemilik Rumah Sakit Umum Handayati Rantau. Nah, kita akan langsung ke tema kehidupan beliau. Seperti apa sih Pak? Bisa nggak sih diceritakan waktu kita kecil, kan kita punya masa-masa kecil gitu ya Pak ya. Nah, bisa diceritakan nggak sih masa kecil Bapak seperti apa? Ya mungkin masa kecil saya termasuk aneh ya, saya menikmati ya karena kita belum masa gadget ya, jadi kita main hujan, main kalikir ya bahasa kita tuh, main Iya, kelereng, balugu, petak umpet, iya. tabunan, bayasinan itu luar biasa zaman kami dulu kan. Ya dan itu kita benar-benar menikmati belajar bersepeda sampai jatuh dari sampai kejeduk sampai luka di daerah sini, kita biasa. Jadi ya sama mungkin dengan anak kecil yang lainnya. Oh iya. Ternyata cukup menarik juga ya para pemirsa ya untuk masa kecil beliau. Tapi kami ada dengar Pak, apakah benar dulu itu orang tua dari Bapak Milhan itu seorang tukang ojek dan ibunya seorang guru, tapi pernah jualan wadai di pasar subuh Pak? Ya betul. Itu seperti apa Pak ceritanya Pak? Abah dia memang penuh perjuangan juga untuk membiayai anak-anaknya lah. Jadi beliau tuh tukang ojek ya. Kalau yang sekarang sih ojek online lumayan ya penghasilannya. Kalau dulu kan sedikit ya, kita ojek biasa. Jadi tidak ada seperti sekarang ini, ojek online sudah lumayan. Ya beliau ya mungkin penghasilan sangat minim tetapi semangat untuk menyekolahkan anak-anaknya. Kemudian mama itu jadi guru setelah kita
SMP apa ya? Sebelumnya sampai itu beliau jualan di pasar subuh. Jual wadai sedikit-sedikit. Ya. Ya dengan mungkin menurut zaman itu ya mungkin kami termasuk kurang lah di antara kawan-kawan, tapi tetap semangat lah untuk sekolah. Kita menjalani tetap optimis, bahkan sampai kuliah kita tetap bisa menyelesaikan kuliah, walaupun mungkin sambil kuliah bisa sambil kerja saya waktu itu. Benar sekali. Ya, itu mungkin cerita dari Bapak ya, ternyata cerita beliau pun juga bisa menjadikan inspirasi kita semua gitu ya. Jadi nggak mesti harus kaya dulu terus tuh baru sukses. Jadi orang yang tidak bisa sederhana aja pun bisa berusaha ya dengan usaha kita sendiri gitu ya. Nah, dengan membuktikan kesuksesan. Oke, sekarang kita udah tahu masa kecil beliau dan juga cerita beliau. Kita akan tanya-tanya sedikit tentang kesehatan karena beliau ini juga kan spesialis kebidanan dan kandungan juga ya dok ya. Ya. Nah, jadi ini dok, bagaimana sih dok kalau ibu hamil itu kan kadang sering tuh mual, muntah dok, itu kan sering kan selama hamil gitu ya dok ya. Itu bagaimana sih dok cara mengatasinya dok? Biasanya 3 bulan pertama kehamilan itu memang ada gejala mual muntah ya pada ibu hamil. Dan itu wajar karena peningkatan hormon pada saat-saat awal kehamilan. Ini bisa diatasi dengan minum jahe, banyu anget, kemudian juga minum obat mual. Obat mual ya dari dokter ya, yang jelas ya. Obat mual muntah dari dokter. Kemudian juga yang anget dan jahe tadi juga bisa sangat membantu. Jadi kalau itu tidak teratasi juga ya mungkin perlu opname. Tapi biasanya sih jarang yang sampai opname. Dengan jahe, dengan obat dari dokter biasanya sih sudah teratasi. Oh, nah gitu ya ibu-ibu ya, karena udah tahu bagaimana sih cara mengatasinya. Nah kemudian Pak, ini kalau misalkan ibu hamil itu kan kadang suka banyak kita periksa ke dokter ya dok. Nah itu kira-kira berapa kali sih harus periksa ke dokter gitu kalau ibu hamil? Jadi begini, kalau ibu hamil itu perlu pemeriksaan rutin dalam rangka untuk mendeteksi, mengetahui keadaan janin ya. Mengetahui janin apakah sehat, bagus, kemudian ukurannya bagaimana janinnya, sesuai pertumbuhan, sesuai umur kehamilan enggak, ukurannya, beratnya sesuai enggak. Kemudian juga keadaan ibunya bagaimana, tensinya bagaimana, normal apa tidak, ada kelainan apa tidak pada ibunya, ada kelainan jantung dan atau kelainan paru ada tidak. Dan itu biasanya untuk mengetahui itu setiap bulan 1 kali. 1 bulan 1 sampai kali. Umur kehamilan 8 bulan. Sampai ke Nah, jadi 0 sampai 8 bulan itu tiap bulan periksa. 8 bulan sampai 9 bulan ya. Kan melahirkan itu 9 bulan 2 minggu rata-rata. 8 bulan sampai 9 bulan itu tiap 2 minggu. Nah, kalau sudah 9 bulan sampai melahirkan, nah itu tiap minggu. Nah, saya ulangi ya, 0 sampai 8 bulan itu tiap bulan. 8 bulan sampai 9 bulan tiap 2 minggu. 9 bulan sampai melahirkan tiap minggu. Kalau dijadikan minggunya 0 sampai 32 minggu itu tiap bulan. 32 sampai 36 minggu itu tiap 2 minggu. Di atas 36 minggu sampai melahirkan itu tiap minggu. Gitu. Nah, itulah para pemirsa, tadi kita perlu cukup juga menginformasikan bahwa udah diberitahukan beliau tadi, seperti demikianlah untuk pemeriksaan kehamilan. Jadi jangan sampai dilupakan ya, perlu kita ingat juga sebagai penambah informasi kita sebagai ibu hamil. Nah,
Oke, para pemirsa, kembali lagi di program Bincang Santai Sehat bersama dengan Dr. Milhan. Oke, kita akan langsung lanjut aja ya pertanyaan-pertanyaan mengenai sosok beliau seperti apa. Sekarang kita akan mengenal masa pendidikan beliau seperti apa dari SD, SMP, SMA hingga kuliah dan hingga sukses dan juga terjun ke bidang kesehatan seperti apa sih, Dok? Nah, kita langsung tanya aja. Gimana sih, Dok, ceritanya sih, Dok, dalam masa pendidikan dokter selama dari kecil sampai sekarang gitu, Dok? Saya SD sampai TK sampai SMA di kota rantau tercinta ini ya. Saya memang asli sini, dilahirkan di desa Gadung ya, Bakarangan, Kecamatan Bakarangan. Kemudian seusia TK hijrah ke kota rantau, TK dan sampai SMA di rantau. Alhamdulillah bisa selesai sampai SMA. Kemudian saya kuliah di S1-nya di kedokteran Undip ya. Terus kemudian ngambil manajemen di Lambung Mangkurat Unlam ya. Terus ngambil spesialis di UGM Jogja. Kemudian konsultannya ngambil di Jogja juga dan S3 di UI sekarang. Jadi hampir semua universitas pernah. Iya, Universitas luar yang biasa. udah pernah kita ini. Bukan semua ya, cuma yang besar-besar alhamdulillah kita pernah jalani. Alhamdulillah. Kok bisa sih, Dok, ingin terjun ke kesehatan gitu? Apakah benar-benar dari cita-cita dokter sendiri dari awal atau pengen ada dorongan dari orang lain atau dari dokter sendiri? Jadi begini, dulu ketika SMP saya teringat Acil ya. Acil tuh sepupunya ibu saya. Ketika melahirkan meninggal. Jadi hari-harinya tidak keluar. Nah, jadi kita termotivasi untuk itu, untuk bisa bagaimana ini jangan sampai kematian terjadi banyak gitu kan. Jadi kita berusaha untuk saya termotivasi untuk jadi dokter lah. Termasuk untuk ambil spesialis kebidanan dan kandungan itu juga bagian dari motivasi. Luar biasa ya, Dok. Jadi ya dari situ semangat untuk ini, walaupun mungkin dengan segala keterbatasan dana kita ya kalau ada kemauan sebenarnya insya Allah ada jalan lah. Iya, Ya kita bisa sambil Pasti. kuliah sambil kerja bisa. Kemarin juga sudah kita jalani. Alhamdulillah bisa menyelesaikan kuliah tepat waktu, tidak molor ya, walaupun sambil bekerja. Saya bekerja senang dengan dunia wartawan, saya juga nulis-nulis, jadi saya sangat menghargai kawan-kawan wartawan ini karena saya bisa selesai juga dengan nulis-nulis di artikel di koran itu, dari situ kita bisa nambah-nambah uang saku. Luar biasa ya para penontonnya. Ternyata Bapak juga suka menulis-nulis, bikin artikel ya Pak ya. Alhamdulillah itu sangat menjadikan motivasi buat kita semua ya. Ya, kemudian Pak, sekarang kita kembali ke kesehatan ya para pemirsa ya. Nah, tadi kan kita udah tahu tuh pemeriksaan tentang kandungan, apa segala macam tentang kesehatan kandungan. Nah, sekarang kita pengen tahu nih, apakah perlu, Dok, setiap hari itu melakukan USG sih, Dok, sebenarnya kalau setiap periksa ke rumah sakit? Jadi USG itu aman ya. Nah, cuman ini kan dari kebanyakan sekarang alhamdulillah semua sudah punya BPJS rata-rata ya. BPJS dengan asuransi itu masalah biaya kesehatan sudah teratasi ya istilahnya. Masyarakat tidak takut lagi untuk berobat ke rumah sakit atau kemana dengan adanya BPJS, mereka tidak perlu mengeluarkan biaya banyak lagi. Nah, dengan USG ini USG kan juga gratis dengan BPJS ya. Ya bukan gratis, sebenarnya sudah dibayar oleh peserta ataupun dibayarkan oleh pemerintah. Nah, dengan USG ini bisa sebenarnya tiap bulan. Nah, tetapi BPJS memang membatasi 3 kali aja selama hamil. Tapi sebenarnya dengan yang rutin itu yang memenuhi syarat kesehatan, persatuan atau perkumpulan dokter kandungan se-Indonesia merekomendasikan selama hamil itu
3 kali. Jadi 3 bulan pertama kehamilan, 3 bulan kedua kehamilan, dan 3 bulan ketiga kehamilan. Jadi 3 kali aja USG sudah cukup. Tapi kalau tiap bulan pun USG itu sebenarnya tidak ada kontraindikasi, tidak ada masalah, tidak ada efek samping buat ibu hamil maupun janin, seperti itu. Tapi dok, kadang kan kebanyakan nih ya dok, ibu hamil itu bilang katanya USG itu sangat berbahaya gitu dok. Apakah benar gitu berbahaya? Tidak ada. USG itu kan gelombang suara ya. Berbeda dengan sinar X atau ronsen. Kalau ronsen kan ya radiasi, itu bisa menimbulkan radiasi. Kalau USG tidak, dia gelombang suara. Karena dia high super sound ya, dia di atas rata-rata normal pendengaran kita, jadi tidak terdengar. Jadi itu tidak berbahaya. Beda dengan kalau ronsen berbahaya buat ibu hamil. Nah, ternyata udah dengarkan pada ibu-ibu hamil, jadi kalau kita mau melakukan USG itu ternyata tidak berbahaya dan juga aman. Jadi diingatkan tadi sudah oleh dokter juga untuk yang periksa USG itu boleh setiap hari atau tidak, udah ada diinfokan dari dokter beliau tadi. Setiap bulan itu? Iya, setiap bulan ya. Nah. Halo semuanya para pemirsa, kembali lagi di program Bincang Santai Sehat bersama dengan Dr. Milhan. Nah, kita kembali lagi ke tema kehidupan beliau dan mengenal sosok lebih dekat dengan Dr. Milhan. Baik, kita akan tanya-tanya dengan Dr. Milhan, yaitu seberapa dekat sih dok dengan keluarga saat ini dok? Ya dengan keluarga ya kita biasalah ya kan, biasa dengan keluarga, punya anak 3, alhamdulillah 1 istri, alhamdulillah, dan tidak nambah. Iya. Alhamdulillah. Kemudian dok, orang tua masih ada ya dok ya saat ini? Kalau orang tua saya alhamdulillah. Gitu. Alhamdulillah lengkap ya dok ya. Nah itu tadi kan keluarga beliau seperti itu, kemudian udah ada punya anak 3, istrinya udah ada 1 ya. Nah kemudian dok, harapan dokter saat ini dengan keluarga itu rekat nggak sih dok? Dalam artian gini, dengan keluarga yang jauh gitu dok, kadang ada saling komunikasi juga nggak dok? Ya kita komunikasi aja, mudah-mudahan silaturahmi tetap terus terjaga, amin ya, dengan Alhamdulillah. keluarga, dengan yang dari keluarga saya maupun keluarga istri. Iya. Alhamdulillah. Nah, semoga keluarga Bapak Milhan dan Ibu juga sehat-sehat aja. Nanti semoga kita dapat silaturahmi bersama ya. Nah, kemudian dok, dari selain kesehatan nih, dengar-dengar kan dokter ini banyak sekali nih ya, bakatnya itu yang sangat terpendam ya para pemirsa ya. Nah, banyak sekali nih. Kita perlu tanya-tanya nih tentang bakat-bakat beliau nih. Nah dok, bakat yang Bapak miliki itu seperti apa sih dok? Banyak sekali nih dok. Enggak juga, kalau daripada santai, kadang kita kalau puisi suka puisi, nyanyi kadang ya kan. Kalau acara-acara mantenan ya menyumbang dengan sesumbang-sumbangnya suara. Tapi kan itu juga menarik. Ya bukan bakat ya, ya sekedar bisa aja lah. Kemudian juga pidato ya, saya senang pidato juga. Kemudian apa tadi, pantun juga suka, pantun juga ya, pantun, puisi. Ternyata banyak sekali ya yang kita ketahui tentang bakat-bakat beliau, dari pantun, pidato, bahkan juga dokter ini banyak sekali ya penghargaan-penghargaan yang dokter terima dok. Kalau dalam event-event pendidikan maupun yang non akademik dok, kira-kira apa aja sih yang dokter ingat gitu penghargaan-penghargaan yang diberikan dok? Ya pernah
Ya mungkin kalau tingkat nasional semifinalis ini ya, semifinalis Lomba Cerdas Cermat P4 tahun berapa itu ya? Oh, 90 kali ya? oh iya. 90 rasanya 90, 91 itu peringkat 5 se-Indonesia. Wow, luar biasa. Untuk puisi nomor 2 Sekalsel, Oh, kemudian juga waktu SMA itu ya. heeh. Pidato juga pernah nomor 2 Sekalsel. Hmm. Kemudian ikut lomba siswa teladan dulu pernah juga, nomor 2 Sekalsel juga. Iya. Ternyata Ya, banyak sama sekali. Ada lagi dok? yang kalau level kabupaten ya alhamdulillah juga sudah sering ya. Oh. Yaitu yang kalau yang level provinsi dan pusat ya alhamdulillah. Hmm. Tapi itu waktu masih SMA, Oh, iya. SMA aja sekarang tuh malah. Remaja ya dok, waktu remaja. Tapi saya pernah ikut lomba MTQ, Oh, MTQ. pernah ikut MTQ. MTQ tapi bagian syarhil Quran. Oh, Jadi pensyarahnya. oh, Jadi kalau syarhil Quran itu kan ada pembaca ayatnya, heeh. terjemahnya, Oh, penerjemah. sama pensyarahnya. Iya. Kalau pensyarahnya yang pidatonya itu. Oh, Saya bagian pensyarahnya. hmm. Jadi pernah finalis Heeh. mahasiswa se-Indonesia tuh Oh, di Solo. oh di Solo ya dok ya. Waktu masih di Undip saya satu. Oh, luar biasa ternyata. Nah, sekarang baru tahu kan bakat-bakat dari Dokter Milhan Ya, itu kebetulan aja. banyak sekali sebenarnya ya. Oh, mengeksplor bakat beliau, yang kebiasaan beliau juga ternyata bisa juga ya seperti itu. Nah, karena udah tahu ya tentang bakat, tentang keluarga, sekarang kita mau tahu tentang kesehatan kembali lagi nih ke topik kesehatan dok. Sebenarnya kalau selama ibu hamil itu kan banyak yang ngidam dok. Itu sebenarnya apa sih konsumsi yang baik untuk bagi ibu hamil itu dok? Mengidam itu sebenarnya hanya refleksi daripada peningkatan kadar hormon ya. Jadi pengen sesuatu, pengen lebih diperhatikan, pengen lebih dipenuhi oleh pasangannya. Sebenarnya tidak ada istilah dalam dunia medis itu tidak ada ya untuk ngidam. Cuman kan kita sebagai orang dalam lingkungan sosial kan mestinya kita sama istri kan masa istri minta ini kita nggak menuhi gitu kan seperti itu. Sebenarnya kalau dari segi medis nggak dipenuhi ya nggak apa-apa karena hormon aja meningkat. Tapi ya bagus aja kita penuhi apa yang diinginkan istri selama hamil itu. Biasanya dok yang dikonsumsi itu bagi ibu hamil yang aman dan baik itu seperti apa dok? Konsumsi untuk makanan atau konsumsi? Ya 4 sehat 5 sempurna jelas kan. Nah, yang nggak ada pantangan sih selama ibu hamil yang nggak boleh kan obat-obatan tanpa resep dokter, alkohol, minuman keras, kemudian obat-obatan yang tanpa resep dokter itu nggak boleh. Oh, Itu aja sih. Yang lain-lain sih rokok juga nggak boleh. oh. Yang lain-lain sih nggak masalah. Nah, itu kan masih aman aja. Yang penting jangan mengandung rokok, tadi kan alkohol dan yang berbahaya ya dok ya untuk kesehatan ibu hamil. Nah, terus kadang kalau selama hamil itu dok ada ibu itu yang keluar bercak gitu dok di jalan lahir gitu. Itu bagaimana dok? Berbahaya nggak sih dok? Kira-kira? Ya, itu biasanya awal dari gejala keguguran. Oh. Nah, tetapi dengan diperiksa, kemudian diberi obat, dan biasanya kalau sudah keluar bercak memang disarankan untuk rawat inap. Oh, rawat inap. Rawat inap supaya diberi obat, yang jelas ibunya istirahat, kemudian diberi obat penguat, diberi obat anti perdarahan. Biasanya sih ini dapat dicegah ya keguguran. Itu tadi ya untuk yang kesehatan. Nah, mungkin dari Bapak Dr. Milhan kita udah cukup ya nanya-nanya tentang kesehatan dan kehidupan beliau untuk yang kali ini untuk dan hari ini juga. Nah, jadi ada nggak sih dok kata-kata yang bermakna untuk program kali ini, untuk episode kali ini dok, untuk menyampaikan bahwa kepada seluruh masyarakat tuh harus seperti apa dan bagaimana gitu dok? Quotes dari beliau. Kita dengarkan sama-sama. Kalau menurut saya sih ini ya, segala sesuatu dapat kita capai dan kita raih asal kita berusaha. Mungkin quote dari saya itu ya. Oh. Termasuk dalam kehidupan, termasuk juga di dalam hal kesehatan. Nah, semua
apa yang kita ingin kita capai, kalau kita berusaha dengan sungguh-sungguh, biasanya akan kita bisa tercapai. Tapi jangan lupa berdoa. Berdoa, dan yang paling penting juga doa ibu bapak, yang penting itu juga untuk mendukung kita. Kira-kira Nah, itulah tadi para pemirsa quotes yang perlu kita ingat juga. Jadi untuk program Bincang Santai Sehat bersama Dr. Milhan di episode yang pertama ini mungkin sudah cukup sampai di sini. Kami akan menutup acara ini. Nanti setelah ini ada penampilan spesial dari Dr. Milhan, yaitu dengan membacakan sebuah puisi ya dok ya, tentang ibu. tentang ibu hamil. Nah, Tentang ibu aja. ibu, ya tentang ibu ya. Nah, jadi puisi ini akan bercerita tentang ibu. Nah, nanti sebelum kita tutup, kita akan menyaksikan penampilan dari Bapak Dr. Milhan tersebut. Baik, silakan dok. Ibu Malaikatku, karya Musdalifah Spudi. Ibu, di sini kutulis cerita tentangmu. Nafas yang tak pernah terjerat dusta. Tekad yang tak koyak oleh masa. Seberapapun sakitnya, kau tetap penuh cinta. Ibu, tanpa lelah kau layani kami. Dengan segenap rasa bangga di hati. Tak terbesit sejenak pikirkan lelahmu. Kau terus berjalan di antara duri-duri. Ibu, tak pernah kuharap kau cepat tua dan renta. Tak pernah ku ingin kau lelah dalam usia. Selalu kuharapkan kau terus bersamaku. Dengan cinta berikan petuahmu. Ibu, kaulah malaikatku. Penyembuh luka dalam kepedihan, penghapus dahaga akan kasih sayang. Sampai kapanpun itu, ku tetap mencintaimu. Nah, itulah tadi penampilan spesial dari Bapak Dr. Milhan. Dengan penampilan beliau tadi, maka menutup program kita untuk episode pertama. Nah, nanti kami akan ada episode kedua, 3, dan 4. Selanjutnya, jangan lupa saksikan terus-menerus program Bincang Santai bersama dengan Dr. Milhan. Dadah.